apa Pak dulu? Iya, iya Bu ya. Kita kasih pantun lah untuk Ya, memotivasi Bu Rofi. Alhamdulillah mantap ya Bu Rofi. Nah, Pergi berlayar membawa kemudi, singgah sebentar membeli kail. Sukses dan mumtaz uraian ayat Ibu Rofi. Semoga lancar diskusi dengan Pak Hardir. alhamdulillah. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kesempatan pertama, ya itu sudah selesai. Kemudian marilah kita masuk sesi diskusi yang paling sangat kita tunggu-tunggu itu bersama Pak Hardil Busudin. Kita undang Pak Hardil dengan pantun ya Pak. Membaca Al-Quran dengan tartil, belajar nahwu dan hafalan. Kita sambut kedatangan Pak Hadril untuk membenarkan gramatikal Al-Quran. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam pada warahmatullahi sudah pakai wabarakatuh. Pak Hadir sudah pakai rompi, Pak Dir. Pas ya Pak Dir? Ya, Pas ya, ada, pas ya ya, rompinya. pas rompinya. Mantap Pak Dir, mantap ya. Mantap, mantap. Oke. Bagi siapa yang berminat silakan daftar saya. Silakan Pak Dir. Ya, ya, Bu Rofi, ya, selamat sudah menunaikan ayat. Ya, tugas kita sekarang memang membenarkan kata-kata. Ya, secara konsep mungkin kita sudah mulai tahu. Tapi sambil itu kita ulik-ulik gitu loh untuk pemahaman. Jadi ini bermakna gitu. Lu itu KL sih kan, Ya, pelakunya hum. Kalau kita coba merubah walu itu dari huwa sampai huna, Silakan bagaimana Bu. perubahannya? Dari Hua sampai Una Bu. dari UA sampai UNA. Iya, KKL-nya. ya, Ya. KKL-nya. Qala, wa, qala, huma, qala, hum, qalu, hiya, qalat, huma, qalata, hiya, hunna, qalna, kulna. kulna. Ya, kulna. Jadi eh, kalau pola itu dirubah menjadi KKSAD, Nah, silakan Bu. Qala diubah menjadi KKSAD. Nah, Kulu, gitu. Yaku, SAD-nya apa Bu? wa, SAD-nya. yakulu, ya pulu. SAD-nya Bu. KKSAD-nya yaf'alu. Yaf'alu. Iya. Jadi, Jadi, huwa, yakulu, ah, huma, aslinya apa itu Bu? Aslinya yakul, Yakulu itu Bu. Aslinya Bu. aslinya Ya, yakulu, Yakulu itu aslinya apa itu? yakulu, yakulu, Yakulu aslinya Yakulu ya. yakulu, ya. Yakulu terjadi bentuk harkat menjadi kaf sukun dengan waw Oh, dhamma menjadi Yakulu. yakulu. Ah, ya. Lanjut. Ya. Kalau Humanya, Sampai sampai mana Pak Dir? ya sampai huna aja cukup. Terus silakan Bu. Wa, sebut baca Bu. Wa, wa, yakulu, ya, yakulani, hum, hum, yakuluna, ya, 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 takulu, ya, ma, takulani, ya, hunna. na, takulna, Oh, Oh, hunna. untuk yakulna, Apa? yakulna, Ah, yakulna. ya yakulna. kulna. Ya cukup. Terus, nah, Ya Cukup. cukup. Ya. Eh, Sebentar. kita Itu kedasia berapa tadi Bu? Rofi? apa? Kedasia berapa kata qalu tadi? Kaidah sia, poin 2. Ah, coba dibaca Bu. Apa bunyinya? Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah, akar kata berubah menjadi alif. Oh ya. Jadi yang alif kan dari waw ya. Ya, Nah, waw tadi menjadi kakak sade alif. jadi sadenya apa jadinya? Yakulu. Yakulu, Ah, itu keda berapa itu Bu? Coba lihat di yakulu, keda 5, coba baca keda 5.
Oh, kaidah 5 baca. Coba dibaca. Kaidah 5. Ah, Dalam KKSAD, huruf ya di tengah kembali dalam bentuk aslinya. ya. Ya, ya kalau kita berhadapan dengan KKSAD, 2 kaidah yang berlaku di sana. Nah, Iya, iya, tapi ya. kalau dengan KKL satu kaidah. Nah, kaidah 1.2. Jadi Ya, kalau KKL 2 kaidah, poin 2 dan 5. Iya. Kita berhubungan dengan kata qulubuna. ya. Ini kok dinyatakan ini kata benda, caranya mencari atau mengolah ini terbukti ini kata benda, caranya bagaimana, Bu Rofi? Ya, berarti Nggak kedengaran, Kulubu. ganti. Nggak ulang. Jadi ini Nggak. kita berhubungan ketemu dengan kata qulubuna. Qulubuna gitu Iya, kan. iya. Kita kan harus kita analisa gitu loh. Kan ditulis ini kan kata benda. Caranya untuk mengetahui ini bahwa kata benda itu bagaimana? Kata benda itu karena ada tanwin. Ada tanwin gitu. Bentuk aslinya kulubun. Aslinya apa tadi, Bu? Kulubun. Karena KBM menjadi kulubu. Ya. Gitu. Jadi karena berkebab jadi kulubu ya. Ya, jadi aslinya kulubun, kan gitu kan? Ya. Karena dia bergabung dengan na, tanwinnya hilang gitu kan? Ya, hilang jadi kulubu. Kulubun buna, ya. Ya kan, soalnya kan gini, kita kembali ke teori tanda kata benda adalah didahului oleh huruf jar, tapi di sini huruf jarnya nggak ada kan? Ya. Ini kembalikan karena tidak ada tanda-tanda kata benda, maka wajib hukumnya kita menyebutkan aslinya. Iya. Tentu kita mencari aslinya. Kemudian alif lam nggak nampak juga nih. Ya. Kemudian Tamar buta nggak ada, ma nggak ada, tamar buta juga nggak ada. Tamar buta juga nggak ada. Nah, ini tentu kita memisahkan dengan na di belakang itu, katakan dana di kata ganti itu kan? Ya, kata ganti. Tentu kita pisahkan itu kan. Ini sudah betul sangat-sangat bagus nih. Menjadi qulubun. Nah, baru ketahuan. Ya. Baru ketahuan kata benda dari sini. Polanya dibikin apa di sini? Fu'ulun. Nah, tapi kan sesudah tahu ganda jamak, kita kan wajib mengetahui tunggalnya karena untuk memastikan nanti KBKK atau KBPA atau KBSL ini kan dari situ nanti. Jadi ternyata tunggalnya apa, Bu? Tunggalnya kalbun. Oh, kalbun ya. Itu kan sesuai dalam kamus kan? Iya, dilihat di kamus. Kalbun. Tadi kalbun. Bagaimana membuat pola kata bendanya pada kalbun itu? Silakan, Bu. Kalbun. Membuat kata kalbun. Iya. Polanya. Ya, bagaimana membuat pola kata bendanya? Oh, itu apa? Oh, ka itu sama kalbun dengan itu ya. Ka sama dengan fa, lam sama dengan ain, bun sama dengan lun. Jadi fa'lun pola kata bendanya. Iya. Jadi kalau sudah yakin ini bahwa pola fa'lun, berarti pola kata kerjanya pastilah apa Bu? pola kata kerjanya? Pola kata kerjanya fa'ala. Ya. Jadi maksudnya gitu. Kalau sudah ketemu dengan pola kata bendanya fa'lun atau fi'lun atau fu'lun, itu sudah pasti pola kata pasti insya Allah. Insya Allah. Ada pengecualian nanti ya. Nanti ada pengecualian juga ya. Insya Allah pola kata kerjanya adalah fa'ala.
Nah, ini yang kita pahami. Dari kayo, yang kadang-kadang Kemudian kedua itu lah hilang. em, Yang kadang-kadang kedua itu yang apa? situ yang di situ ada lah. Sebenarnya kalau menerjemahkannya di sini mungkin lebih tepat Baru karena saya ini tahu buang jamak. sampah. Jadi Ini ada deh. Di situ ada. hati-hati kami, Oh, hati-hati kami sebenarnya. lain lagi sama dengan langit-langit pada beda lagi Gak artinya apa-apa lah kan. ada rezeki orang. Iya, iya. Tapi ini mungkin untuk pengertian bahasa Indonesia, hati ini dalam arti satu kesatuan walaupun banyak ya. Hmm. Jadi hati kami. Sebenarnya kalau banyak tentu hati-hati kami. Kalau ini ulu buna hati kami atau hati kami. Kalau ini dirubah menjadi hatiku. Apa Bu? Hatiku. Satu jadinya Bu. Jadi tunggalkan Bu. Oh, ditunggalkan jadi Tunggalnya apa tadi? Tunggalnya kalbun. tunggunya kalbu, tunggalnya Tambah ya sukun menjadi kalbi. 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 Hati mereka. Apa Bu? Hati mereka ulu bihim. Buhum. Enggak usah pakai bi, kulubuhum ya. Ya, kulu buhum. Ya. Ya, hati kalian. Hati kalian kulu bukum. Alhamdulillah. Ya betul kulubukum. Ya. Hatinya Hatinya, Bu. laki-laki. Satu lagi kembali ke tunggal. Kembali ke tunggal. Hatinya gitu. Ya. Ya. Kulu Tunggalkan. kalbu ya. Kalbuhu. Kalbuhu. Ya. Kalbuhu. Ya. Ya, udah mantap. Kita ini ketemu dengan V. V ini kan huruf jer. Jadi apa fungsi huruf jer itu dalam apa kata-kata, dalam gramatikal, proses apa yang akan terjadi kalau ada V? V itu mengkasrahkan. Iya, mengkasrahkan kata huruf sesudahnya. Sesudahnya. Huruf jar selain V apa Bu? Yang Ibu pahami? Selain dari V, yang saya tahu tuh min dari artinya ila kepada, ala di atas, bi dengan, fi di dalam, apa lagi ya, hatta sampai artinya. Ya. Ya, udah cukup Bu. Pokoknya aku udah ngerti kan, lebih kurang 10 gitu. 10 huruf jar ya. Kemudian akinnatin. Ini akinnatin. Ini yang menunjukkan ini kata benda yang mana Bu? Yang mau membantu Apa kita yang kata benda Bu? Iya, itu yang apa namanya ini tanwin. Banyak nih Bu. Satu dulu dari depan dulu Bu. Ya, huruf jar. Tadi kan ada V. Iya, ada V tadi huruf jar. Habis itu apa lagi? Tambah mata dan tanwin. Dan tanwin. Iya. Oke. Iya. Kita coba mengolah ini kata-kata ini. Kita mencoba tapi begini, sebelum ini ada akinnatin. Ya. Ini sepertinya ini tunggal nih saya lihat nih. Ibu menyatakan jamak. Bagaimana ini adunya? Aja kamus Bu. Dibuat artinya gitu. Ya kamus aja Bu. Jadi kamus tempatnya. Halaman berapa? Kasih tahu Pak Adil kamusnya halaman berapa? Halaman 383.
Iya. Oke. Itu Pak Dir. 383 Pak Dir. Oh, jadi mau tidak mau ini kan harus lihat kamus. Kamus. Iya. Soalnya gini Bu, sering kita termasuk saya sendiri kalau sudah ada tambah butuh tuh saya anggap itu Tunggal. Ternyata berdasarkan pengalaman Tidak mengolah selalu ya Pak Dir. mengolah ayat, ternyata tidak selalu tunggal. Iya. Nah, ini jamak ya. Tamar Iya. buta dia selalu tunggal dan tidak selalu juga perempuan Pak Dir. Oh iya, juga perempuan. Jadi dia Tidak perempuan. selalu. Tidak selalu ya. Nah, jadi yang menunjukkan jamak kalau di sini Ibu ketahui apa nih kira-kira yang membantu? Oh ini jamak. Ini di kamus ini akinatun tutupan artinya itu. Jamaknya Jamak itu alif itu. Jamak. Alifnya jamak itu ya. Alifnya itu ya. kira-kira ini yang membuat dia jamak. Alif itu ya. Oh gitu. Alif di depannya itu ya. Alifnya depan, ya. Ya. Kalau gitu baru kita masuk ke akar kata. Iya. Bagaimana cara mencari sehingga ketemu akar katanya. Akar katanya karena akinatin. Ya. Ya. Dibuang alifnya. Dibuang ya alif, dibuang tamar buta. Tinggal 2 huruf. Kan pakai tasdik. Jadi kanana jadi. Oh, kanana ya. Kalau kanana itu biasanya jadi di kamus jadi kana. Kan ini kan huruf ganda kan? Ya. Ganda. Ini kuncinya di sini Bu. Ya. Ini manfaatnya kita belajar secara gramatikal. Baru ketemu dalam kamus. Ini kamus di kamus Yunus ada ya? Ada, Yunus 383. Ya. Itu kan karena itu menutup kan? Iya, Menutup. Ya. Nah, ini tutupan ya atau penutup. Ternyata tunggalnya kinun. Oh, kinun ya. Ya. Kinun. Kalau kinun membuat pola kata bendanya. Membuat kata bendanya. Kinun ya. Gimana pola kata bendanya? Pola kata bendanya itu kinun tunggalnya itu apa? Ya, fi'lun. Fi'lun. Ya, fi'lun. Kalau pola kata bendanya fi'lun, maka kemungkinan adalah pola kata kerjanya kanan. Ya. Pola kata kerjanya Pak. Oh, pola kata kerjanya fa'ala. Ya. Jadi kita kan mengkait-kaitkan aja Bu. Oh, ini ketemu pola fi'lun yang tadi fu'lun. Kan ketemu kan? Ini untuk meyakinkan aja sebenarnya, meyakinkan diri kita, kebenaran berpikir kita. Oh, pola kata kerjanya fa'ala. Gitu. Oh ya, cocok. Ternyata dalam Al-Quran ini satu sama lain terkait dan biasanya pola kata maka kita pola kata kerja, pola kata benda sering terkait Pak Dir. Iya. Jadi enaknya gitu. Baru terasa nikmatnya membaca Al-Quran. Kalau pola kata kerja begini, maka pola kata bendanya begini. Iya. Pak Dir ya. Iya. Sekarang kalau dulu kita kan umpamanya imam membaca ayat lepas gitu aja kan. Sekarang kita sudah mulai sedikit-sedikit memahami apa yang dibaca oleh imam masjid. Terus kemudian min ini huruf jar ya. Tapi tidak termasuk huruf syarat nih. Gimana Bu Repeti, syarat nggak Bu? Tidak termasuk huruf apa? Huruf syarat itu man Pak Dir. Man ya. Man ya. Min huruf jar. Min huruf jar ya. Kalau man mungkin huruf syarat ya.
Bu Jadi Rofi, kalau huruf yang sudah Ibu Rofi jadikan vocabulary apa aja tuh Bu Rofi? Ada, coba sebutkan Bu Rofi. 3 aja cukup, huruf yang Kalau lain dari sini. kalau apa tadi Pak Uyan? Huruf bermana yang sudah menjadi vocabulary dari Bu Rofi. Huruf bermakna. Ya, Yang sudah menjadi vocab Ibu apa aja? huruf bermakna Yang misalkan sudah menjadi vocabulary Ibu, jadi kosakata Ibu apa aja? huruf bermakna misalkan fa gitu, artinya Iya, maka, itu artinya apa? maka. Oke, apa lagi? Ka, Apa artinya? seperti. Oke, apa lagi? Apa lagi? An, Fakta artinya apa tuh? hingga. An, dari, oke. Ya. Au, Silakan. Au. tau. Oke. Silakan Pak dia. ya, jadi kalau begitu berdasarkan pengalaman Bu Rofi sudah paham ya bahwa huruf bermana itu berapa huruf saja. Jadi huruf kan itu tuh biasanya juga dikelompok-kelompokkan tuh dalam buku-buku kelompokan. Ada huruf bermana 1, 2, 3, 4, biasa gitu. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, biasa gitu. Nah, kemudian seperti ma ini kan, ini dianggap huruf bermana berapa nih? Artinya berapa huruf nih? Berapa huruf tuh Bu Rofi? Ma 2 huruf. Ya, mim 1. Alif Apalagi 1. 1? Ya, ma 2 ya. Iya, mantap. Nah, tad'u. Ini tad'u ini ini KKSAD. KKSAD. Gitu ya. KKSAD. Nah, KKSAD, tanda KKSAD. Tanda KKSAD tadi awal, domah akhir. Jadi harus dibuat aslinya. Aslinya. Tunggu dulu Bu. Udah tunggu dulu sebentar. Ini kan tad'u. Ya. Aslinya ini pelakunya apa di sini? Apa? Pelakunya anta. Anta. Iya. Anta ya. Tapi kalau anta itu tadi saya berpikir gini, nanya hilang. Ganti alif. Ganti alif hilang karena ada kata ganti. Enggak berarti. Kata ganti ya. Ya, dari segi konteks dia nggak apa. Karena ini dakwah dari Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy nih Pak. Iya. Jadi alif. Sebenarnya ada alif gitu kan. Tapi penyebab hilang alif nggak ada Pak dia. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada huruf li, tidak ada apa, nggak ada. Dalam kalau gitu KKSAD-nya kalau dalam kamus apa Bu? Dalam kamus KKSAD-nya untuk dakwah ini. Tadi KKSAD-nya yaf'alu. Halaman 107 ya, halaman 107. Iya. Kita buka halaman 107. Ya, untuk meyakinkan kita Bu. Ya. Maksud KKSAD-nya yad'u. Ya seperti ini pas seperti ini. Iya. Nah aslinya mau begini ya. Ya, ada pakai sukun. Ya ada awal. Jadi ini kaidah. Ini dua kaidah berlaku nih. Ya. Kaidah satunya mana Bu? Yang pertama yang mana? Kaidah 1 huruf ya poin 7. Ya. Sebutkan bunyinya Bu. Bunyinya dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup.
maka tambahkan huruf ya di belakang dengan sistem read and learn. Anak-anak berlaku kaidah 1 huruf wa. Huruf wa di belakang Oh, Ibu Rofi, mic-nya buka. Mic-nya Bu Oh ya, Rofi. aku bisa ketutup ya. Mhm. Nah, ulang lagi ya? Ya, entar ada suara. Ya, ulang. Dari sini terdapat berlaku kaidah 1 huruf ya poin 7. Ya. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka ditambahkan huruf ya di belakang dengan sistem try and learn. Try and learn. Try and learn. Ya, try and learn. Iya. Jadi berlaku analog kaidah 1 huruf ya poin 2, huruf wa di belakang akar kata berubah menjadi alif. Jadi wa-nya berubah jadi alif, Pak. Oh iya. Ya, menjadi alif ya, ketemu itu da'a menjadi da'awa ya. Ya. Ya, mantap. Jadi bagaimana Ibu mencari KBKK dalam kamus? Apa KBKK yang mana? Bagaimana kamus? KBKK yang ini. Secara umum dulu, Bu. Dalam kamus dalam kurung, dari dalam kurung da'a gitu dicari dalam kurung. Jadi KBKK-nya dakwatan. Dakwatun, ada lagi du'aun, ada dakwah, itu ya. 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 Ada 3. Ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat kamus, berapa pola kata kerja tuh yang kita lihat? Di sini, Berapa pola tuh, Bu? Ya. di sini da'a, fa'ala, Ya. da'a, fa'ala. Mana, Bu? Da'a itu fa'ala juga. Fa'ala juga. Idda'a itu pola apa tuh, Bu? Idda'a. Idda'a, ifta'ala. Ifta'ala ya. Mana huruf tanya? Mana huruf tanya? Bukan nggak ada ta itu, Bu. Ya. Tanya mana, Bu? Huruf kalau lebih dari 3 kata Buya jadi gini belakangnya. Iya, jadi idda'a itu kan pola kata Bu, pola apa tadi? Ifta'ala. Ya benar itu. Ya, Tapi mana huruf tanya, Bu? Mana pilih huruf tanya? Hilang ya? Hilang dia gitu. Melebur ke dal itu. Jadi tasdik dal itu ta itu ya. Karena makrotnya kan sama, mirip, dekat atau sama. Jadi menghilang, melebur. Melebur. Jadi makrot yang berdekatan, itu menyatu jadinya. Iya. Aslinya itu. Aslinya itu kan itta'a. Itta'a. Jadi karena dia dekat idda'a, jadi baca idda'a. Ya. Jadi ini suatu pemahaman juga bagi kita nih, Bu Rufi. Ya. Oh, ternyata dalam Al-Quran itu ada bahasanya. Ini itu unsur bahasa nih. Dan sastranya. Ini karena makrotnya berdekatan bacaannya. Ini dengan ahli tahsin nih. Rafli sama ini Rustini nih. Atau Bu Dina. Nah, jadi dibaca idda, sebenarnya idda biasanya kan. Idda. Ya. Di bawahnya di bawahnya ada lagi itu pola istaf'ala. Ya, istad'a. Ya, istad'a. Ya. Jadi di bawah ini ada mudda'in, itu apa tuh? Itu enggak. Bukan kata kerja tuh. Oh, ini ya. Itu sudah kata benda. Sudah kata benda.
Iya. Benar. Jadi ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 3 ya, 3 Iya. pola kata kerja. Ya, selama ini kita kan nggak tahu, Bu. Iya. Ada dalam kamus, di dalam Al-Quran pun kita baca, kita nggak tahu, kan baca aja. Ternyata ada pola-pola kata Iya. kerja. Di sini enaknya, Bu. Iya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Kemudian apa lagi? Katakan jadi orang. Ila fi fi ini ilaihi ya, kepadanya. Padanya. Kalau kepada mereka, Apa? Pada Ya, mereka apa Ila- jadinya, Bu? Oh, ilaihi, yang ilaihi ini. ya, Ya. kita rubah menjadi mereka. Oh, kepada mereka. Ilai, Ilaihum. ilaihim, Ilaihum. Ilaihim. ilaihim, ya. Ya, Ilaihim. ya kalau kepada kalian, Kepada kalian, ilaikum. Ya. Ilaikum. iya, Ilaikum. ya, ya. Wa fi azanina. Ini Bu, azanina ini saya lihat kan Bu, harkat alifnya tuh harkatnya kan tegak nih. Ya. Ya. Ya, ini kenapa nih kira-kira menurut analisa Ibu? Ini 2 alif gitu ya. Ya, Satu. satu alif. Alif pola, 1 alif akar kata. Iya, mantap. Iya, Bisa Iya. membaca itu ya mantap tuh, Pak. iya, Satu alif pola, satu alif akar kata. iya. Ini terus terang aja Bu Rofi, Ya. saya di alasani lah, di alasani inilah saya bisa mengolah kata gini. Murai ayat satu-satu huruf ya. Ya, huruf-huruf mengolah malah sampai ke huruf teranalisa. Jadi kalau begitu, kalau kita kan mencari juga seperti tadi, ini aslinya apa ini? Nah, ini Ibu kan menunjukkan juga kata benda nih. Iya. Kalau gitu, kok taunya kata benda dari mana? Karena di ini ada doma itu. Tanwin. Jadi aslinya yaitu azanun. Ya, azanun. Iya. Jadi kalau begitu, ini sebenarnya tapapan yang pikir sebenarnya bisa menunjukkan jamak nih. Apa yang membentukkan jamak? Tadi kan udah Ibu singgung juga tadi nih. Apa Azanina. Nah, jadinya jamaknya. jamaknya tuh petunjuk yang menunjukkan kepada kita bahwa kita kemungkinan besar ini adalah jamak. Alifnya itu, Bu, alif panjang. Oh, alif panjang. Alif pola. Alif panjang itu alif Itu pola. dan alif pada za itu. Alif di tengah gitu. Ya. Ini sebenarnya kehebatan metode ini langsung kita nih. Oh, ini jamak nih. Ada alif di depan, ada 2 ketiganya. Misalnya apa namanya? Nun kan aslinya kan apa namanya tanwin kan? Iya. Walaupun nun di belakang yang nun itu kan tanwin kan? Iya, tanwin. Jadi ternyata tidak selalu. Saya terus terang aja Bu Rofi, dengan menelaah ini makin tahu saya yang ada tanwin ini tidak selalu tunggal. Kalau dulu saya berpikir asal nampak tanwin itu tunggal. Sekarang ternyata enggak. Dilihat secara keseluruhan. Oh, ini ada alif 2. Ada alif juga di belakang huruf kedua. Gitu. Walaupun nunnya tanwin. Oh, jadi ini jamak, ada bisa. Jadi saya agak ngeyel. Saya terus terang dulu agak ngeyel Bu Rofi sama Pak Ustadz. Rupanya ya saya harus mengalah karena harus lihat kamus. Ya, dulu ya benar Pak Ustadz. Ya. Saya dengan Pak Ustadz dulu agak ngeyel ini. Nggak apa-apa.
Kadang-kadang itu disuruh jadi penanya Pak Dir. Nyanyi Punya ulun. Nah, langsung aja. Ya, ulun. Ulun ya. Ulun. Ini berhubungan dengan tajwidnya nanti. Ini Ini beda ya. ahli tahsin tentunya di alasan ini banyak nih. Ya kita dikritik nanti ya. Fu'ulun. Berarti nggak boleh fu'ulun. Nah, tapi fu'ulun untuk tunggalan. Kalau fu'ulun ternyata pola kata kerjanya fa'ala. ya. Jadi begini Bu, ini pengalaman saya juga nih. Ternyata pola kata benda ya yang banyak pada pola kata kerja fa'ala ternyata banyak pola kata bendanya. Jadi dulunya saya awal tahunya begitu Bu. Fa'alun, fi'lun, fu'lun. Nah, itu kan ternyata banyak fa'ala, af'alun, ini fu'ulun kan gitu. Jadi memang mungkin istilah Pak Ustadz unlimited tuh anunya banyak sekali anunya pola kata bendanya. Makanya kamus tidak bisa dilepas. Nah, sekarang menambah keyakinan saya, oh iya benar juga kata Pak Ustadz nih. Kamus tidak bisa dilepas, harus kita kembali ke kamus. Bisa Pak, tanpa buka kamus bisa ya. Iya. Jadi saya suka ngeyel dulu Bu Rofi. Makanya oleh Pak Ustadz saya disuruh nanya. Ya, tapi alhamdulillah menambah kita. Alhamdulillah. Pemahaman kita. Jadi di sini kan banyak telinga kan, telinga. Jadi telinga. Kami. Ini kan kata ganti. Ini kata ganti milik ya. Kan ada juga kata ganti objek, ada juga kata. Kalau depannya kata kerja ya Bu Rofi ya. Iya. Ini kata kerja. Kalau untuk kata benda ini kata ganti milik. Oh ya. Sebenarnya bisa juga nih saya bikin satu pertanyaan. Telingaku. Yang mana kita pakai? Apa? Telingaku. Ini tunggal Bu. Tapi telingaku dua Bu. Yang tunggalnya gitu ya? Nah, bukan tunggal, dua kan? Telinga. Oh ya, telinga dua. Uzunani. Kalau ganda itu dia tetap apa dia? Reguler. Uzunani. Iya, uzunani. Makanya kan uzunan kan. Kalau telingaku uzunani. Uzunani. Oke, uzuni, sorry. Uzuni. Uzuni ya. Uzunani ya. Uzunani benar Pak. Iya. Kalau dimulai jadi uzunani kan? Uzunani. Jadi uzuna. Kalau ini. Kalau apa? Kalau uzunani ya. Iya. Yang ni-nya hilang tapi ganti ni-nya kata ganti. Iya. Iya, kita lanjut. Waqrun. Waqrun KBKK subjek. Kenapa kok dia dianggap subjek waqrun? Karena dia ini domah, ini subjek memang apa namanya nih, tunggal gitu. Subjek tunggal. Iya, tunggal dicari di kamus. Iya benar di kamus. Memang kita lihat kamus yang itu dengan artinya tuli. Pakai tulian. Ya ada di Muhammad Yunus juga ada anu ya. Di Muhammad Yunus. Akar katanya nggak ada kalau di Muhammad Yunus. Ya di Muhammad Yunus akar kata nggak ada ya. Iya. Ya. Kalau di Munawir ada ya. Benar. Ada akar katanya kan wakara. Ya wakara ya, benar. Makanya rujukan kita kedua kamus ini. Munawir ya. Ini memang sudah diakui oleh para ulama-ulama, para ahli bahasa. Dua kamus ini menjadi pegangan untuk belajar. Min bainina.
Ini Iya. Bainina ini oh, bagaimana cara mencari akar katanya, Bu? Mencari akar katanya Hmm. di ini kan pakai kata ganti itu dikeluarkan. Ya, Hmm. Bainina. Ya. Jadi Ya. dapat kata akar katanya bayana, Hmm. dibaca Ya. bana. Hmm. Jadi berlaku kaidah mana yang kita pakai? Nih, ini dapat dalam kaidah 1 huruf ya poin 2. Oh iya. Dalam akar kata huruf waw dan ya Hmm. di tengah berubah menjadi alif. Oh iya. Mantap. Bainina. Ya, Oh, jadi Bainina ya. ya, Hmm. Bainina. Oke. Lanjut. Wa bainika. Bainika. Saya mengenai bainika ini hanya ini aja nih. Kok di dalam anunya tuh antara engkau. Saya berpikir antara engkau itu ini kan untuk orang banyak sebenarnya, tapi kok K yang dipakai di antara engkau. Kan itu kan Nabi nih, Pak. Nabi ya, Jadi kan Baina itu kan dari kaum Quraisy, Bainaka itu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tapi Ya. dia kok di dalam berarti di antara Nabi di antara Dan dari kaum kafir Quraisy yang Baina tadi dan antara engkau Nabi Muhammad. hmm, Kalau itu kan yang kafir Quraisy ngomong kan dia. oh gitu. Ya. Oh, jadi anunya mentafsirkannya harus jangan anu ya. Ya, kayaknya memang sendiri ya, memang engkau. Engkaunya engkau Hmm, Nabi Muhammad. iya ya. Nah. Hmm. Ah, Berarti Buya, mau tanya Buya. Ah, Nah, ini kan tadi Bainana, ya kan Badina kan kami ya tadi. di antara Berarti kami itu dan kaminya orang-orang munafik gitu ya? Quraisy, kafir Quraisy itu. Kafir Quraisy ya, Pak. Ini kan Ya, itu ya. Berarti kan dia banyak. Ya, Nah, jadi ini bicara kepada Nabi Nabi Muhammad, Muhammad. berarti yang K-nya itu. Nabi Muhammad ya. Ya, engkau. Oh, ya, ya. Makasih Bu ya. Makasih Oke. Pak Adel. iya, iya. Saya juga gitu, Bu Zul. Ya, iya, jadi makanya agak apa dilihat dianalisa juga nih apa maksudnya nih gitu Iya. kan. Ya, Jadi kalau Iya. baca bahasa Indonesia-nya di antara kami dan engkau. iya antara kami dan Artinya engkau. bainina wa bainika. Iya. Mm. Ceritanya kan masalah kompores. Iya, Ya, pelaku res. hijab atau dinding itu. Dia ada hijabun. Dinding itu terdepan antara dinding antara engkau, antara kami dan engkau. Anu Bu Rofi, ini menarik nih kata-kata hijabun. Hijabun ini kan pola kata bendanya apa nih? Apa pola kata bendanya, Tanwin? Nggak, polanya, pola Polanya. kata bendanya. Polanya Hmm. fi'alun. Fi'alun. Ya, Kalau fi'alun itu pola kata kerjanya kan bisa saja fa'ala. Kalau pola kata benda fa'ala apa? Saya tahu ibu apa kata benda. Kalau pola kata benda fa'ala, saya tahu ibu apa rumusnya? fa'alun ya? Ya, fi'alun juga, Bu. Sama. Fi'alun. Fi'alun, Pak. Hmm. Nah, Fi'alun. jadi pola fi'alun ini ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama tunggal. Dan jamak. Tunggal fa'ala, jamak fa'ala, atau tunggal fa'ala. Bisa. Ya. Fa'ala. Iya. Nah, ini sudah banyak kita temukan Ya, ayat dari seperti kata Pak Ustadz tadi, bisa tunggal untuk pola Ya. fa'ala, bisa jamak untuk pola fa'ala, bisa untuk apa namanya tunggal untuk pola fa'ala. Tapi ternyata dalam kamus tunggal ya. Tunggal pola fa'ala aja. Nah, Dia nggak punya pola fa'ala apa dia. Iya. Jadi bukan punya fa'ala ya. Ya. Nah, itu mungkin anu untuk Perlu analisa lagi nih. Iya.
Mm-mm. Tinggal lihat kamusnya aja. Iya. Ya. Kalau hajabah itu kan mendinding, menutup. Nah, Ya. hijabun dinding tutup ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya, kalau di sini kan Kalau dinding. KPPA-nya malah bulu mata, Pak Del. Iya. Hmm. Bulu mata, alis mata KPPA-nya. Berarti alis mata itu memang penghijab kita dengan pandangan luarnya. Iya. Hajibun. Iya. Ini kan aja pembatas kan Ya. dinding. Penjaga Ya. pintu juga bisa. Ya. Nah, ini kan ada di belakangnya fa nih. Kayak ini loh, kayak ini seperti biasanya kebiasaan belakang itu fa itu seperti jawab syarat. Iya. Nah, Di Ini sini, nggak ada, di sini urusannya nggak ada. huruf bermakna. Urusannya nggak ada ya. Di sini nggak kata syarat nggak ada. Di ayat jadi ini. saya coba juga mencari ini dalam ayat ini ada enggak anunya. Ternyata huruf syaratnya nggak ada. Tapi ada fa. Iya. Tapi nggak, tapi udah biasa dia. Oh, jadi fa biasa aja ya. Biasa. Iya. Ya. Baru kita mengolah kata di belakangnya, di belakang fa itu. Nah, bagaimana cara membuat harkat kata kerja di belakang. Ini kan sudah dibikin oleh Ibu nih. Bagaimana anunya? Kok bisa-bisanya ini dikatakan KKP nih? Bagaimana? Yang mana? Yang ini? I'mal itu. I'mal. KKP karena KKP berasal dari KKSAD. Terus? KKSAD-nya adalah tak malu. Uang ciri KKSAD-nya ta, karena huruf pertama sukun, maka diberi alif penolong. Dengan memperhatikan harkat huruf kedua akar kata. Jika harkat huruf kedua akar katanya fathah dan kasrah, maka alif penolongnya diberi kasrah. Jika huruf keduanya akar katanya domah, maka alif penolongnya diberi domah. Ya. Jadi di ayat ini alif penolongnya kasrah. Jadi tak malu menjadi i'malu. Itu disukunkan huruf akhirnya. Jadi i'mal. Ya. Kalau pelaku anta i'mal, maka pelaku antuma. Betul, Bu. Pelaku apa? Pelaku antuma. Pelaku antumanya i'mala. Antum? Antum i'malu. Anti? I'mali. Antunna. Antunna i'malna. Oh ya, mantap Bu. Ya. Kemudian belakangnya inna, sesungguhnya, kami ya. Amiluna. Amiluna ini pola kata bendanya apa nih Bu Robi? Apa pola kata bendanya? Pola kata bendanya. Amilunya pola kata bendanya fa'ala. Pola kata benda, Bu. Fa'iluna kan ada nih pola kata benda jamak. Pola kata benda. Ya. Kata bendanya. Ya. Fa'ilun. Tunggal kalau jamaknya. Pola kata bendanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'iluna. Ya. Jadi ini kan untuk jamak. Kalau tunggal? Kalau tunggal, kalau tunggalnya fa'almilun. Kata benda tunggalnya. Polanya fa'ilun. Ya. Kalau ganda? Kalau ganda fa'ilani. Fa'iluna. Fa'ilani. Oh ya, fa'ilani. Kalau jamak baru? Kalau jamak itu fa'ilun. Fa'iluna. Fa'iluna. Kalau ganda fa'ilani. Oh iya. Alhamdulillah. Mantap Bu Robi. Alhamdulillah. Mantap.
Makasih Pak Adel, makasih Bu Rufeti. Ya, makasih Pak Dril, Buya. Ya, Ya, mantap. oke.